sudah berjalan tadi, sudah keliling-keliling sekolah dokumentasi, alhamdulillah sudah. Sekarang kita ke tahap tanya-tanya terkait dengan penerapan pembelajaran berkaitan dengan modul-modul yang sudah didapatkan dan juga tantangan pembelajaran guru penggerak di daerah khusus. Kelanjutannya nanti ada juga refleksi dan tindak lanjut yang akan nanti dilaksanakan pada saat PTM 3 dan juga FI2-nya nanti. Jadi sekali lagi fokus fasilitasi kita hari ini yaitu berkaitan dengan diskusi penyerapan pembelajaran yang berkaitan dengan modul yang sudah didapatkan, juga berkaitan dengan tantangan pembelajaran untuk daerah khusus. Dan memang sekali lagi berkaitan dengan modul. Ya, baik Pak, Bapak siap? Siap ya? Ya, baik. Nanti kita juga sama-sama akan cross check jurnal belajarnya sudah sejauh mana diisi, karena pengisian jurnal belajar ini pasti berkaitan dengan yang sudah dilaksanakan selama proses pembelajaran secara mandiri. Pengisian itu yang berkaitan dengan kompetensinya Bapak yang akan saya tanyai sejauh mana saja sudah dilaksanakan, apa yang belum, apa yang sudah, apa yang perlu dikembangkan. Iya, lalu saya juga sangat mengapresiasi Pak sudah sejauh ini prosesnya, sudah PTM 1 pembelajaran secara mandiri, terus PTM 2 pembelajaran secara mandiri, sekarang sudah FI 1B, kita masuk ke FI 1B, beberapa hari lagi kita akan melaksanakan PTM 3. Iya, lalu selanjutnya Pak, ini saya tanyakan ini berkaitan dengan dukungan ekosistem sekolah. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya juga ingin menanyakan secara pribadi kepada Bapak terkait dengan dukungan ekosistem sekolah. Mungkin bisa Bapak jelaskan dukungannya dalam bentuk apa saja. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Untuk dukungan dari sekolah, ekosistemnya itu untuk kepala sekolah itu mendukung, teman-teman guru juga mendukung. Cuma ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak rasa minder atau rasa kurang mungkin dianggap itu karena teman akhirnya kayak dianggap kita mau menyampaikan sesuatu itu yang dianggap itu biasa-biasa saja, tidak ada perhatian gitu. Jadi ada untuk teman-teman sih ada yang mendukung untuk program kegiatannya. Mungkin penyampaiannya baik secara individu maupun dari teman sejawat itu baik secara mungkin pada saat di dalam ruang guru itu secara langsung disampaikan, itu mulai dari filosofi kerja dewantara itu sudah disampaikan jauh gitu kan, karena kondisi lingkungannya memang masih tahap proses, mungkin dianggap itu mungkin hal baru buat mereka, akhirnya masih ini. Baik, berarti ya tahap proses memang untuk mau merubah paradigma berpikir, mau mengajak orang lain yang sudah terbiasa dengan pola yang lama untuk keluar dari pola yang ada, memang agak susah karena ini kita berhubungan dengan manusia. Ya baik, sejauh ini yang Pak Yu sudah alami berkaitan tadi dengan teman-teman yang mungkin kurang menanggapi, kurang respect dengan program, apakah ada tindak lanjut dari Pak Yus untuk mencari solusi lain terhadap pemecahan masalah tersebut yang Pak Yus anggap bahwa itu masalah karena itu penyampaian materinya kurang mengena, kira-kira ada nggak cara lain yang Pak Yus? Ya, untuk cara lain itu langsung bukan untuk langsung kolaborasi antara guru lain lagi, tapi memang langsung saya langsung buat sendiri karena memang kita bisa ini misalnya karena memang yang didapatkan pada saat PTM 1 itu kita memberikan kemerdekaan kepada siswa itu dalam proses pembelajaran. Nah itu bisa berjalan, cuma kalau di dalam lingkungan mulai dari misalnya kan pada saat di sana saya pulang mungkin datang harus tepat waktu sebelumnya orang lain kita duluan. Nah cuma nanti dari guru-gurunya saya juga sampaikan untuk hal-hal demikian, misalnya jangan terlalu ditekan dengan kita kan mukul dan sebagainya. Dan karena memang kalau tekanan itu ada juga membuat siswa itu
dianggap itu biasa kok. Terlambat itu dapat fokus habis saja kan nanti begitu terus. Akhirnya saya lakukan sendiri pada saat tugas jaga pun, hal-hal yang saya berikan contoh kepada teman-teman pun jangan berlebihan sampai cuma begitulah. Nanti cuma penyampaian balik, efek baliknya kalau Pak Yus buat seperti itu nanti ya anak-anak juga seperti itu. Ya. Akhirnya saya juga lang-lang untuk komunikasi untuk masalah seperti itu. Tapi untuk dalam pembelajaran itu ada teman-teman, malahan mereka juga untuk bantu untuk ya mungkin ke hal baru ya. Itu proses. Ya baik. Ini sudah yang disampaikan oleh Pak Yus tadi berkaitan dengan 5 posisi kontrol dulu yang sudah kita dapatkan sebagai penghukum, yang mungkin tadi sudah disampaikan sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai manajer. Berarti dalam hal ini Pak Yus berkaitan dengan manajer agar nanti yang posisi kontrol yang tadi itu sebagai teman, pemantau, penghukum itu sudah tidak ada lagi seperti itu karena memang dampak panjangnya ada. Lalu yang berikutnya nih, ini berkaitan dengan kekhawatiran, harapan, dukungan. Kekhawatiran Pak Yus setelah mengikuti PTM 1 sudah dapat materi ini berkaitan dengan selama pembelajaran PTM sudah dapat materi ini, kira-kira apa saja kekhawatiran yang Pak Yus rasakan ketika nanti kita sampai sekolah, bagaimana, apakah bisa tersampaikan kasih, apakah teman-teman mungkin apakah teman-teman ini bisa menerima ini, kira-kira apa saja kekhawatiran yang Pak Yus rasakan? Kalau kekhawatiran sih, kekhawatirannya mungkin saya khawatir itu dukungan mulai dari teman mau ke sekolah. Alhamdulillah ke sekolah sudah merespon baik dari awal, sudah saya sampaikan. Terus teman-teman itu seperti ya mungkin ibu sudah tahu tadi kan begitu, ada teman-teman ada yang itu makanya kadang-kadang juga tidak bisa mau menyampaikan hal itu karena mau buat kegiatan saja sudah mulai ini ada ini atau tidak, ada ini atau tidak, efeknya ini maksudnya keuntungannya apa sampai ke situ. Jadi kekhawatiran saya itu seperti itu, jangan sampai saya berbuat ini seakan-akan bahwa saya tahu semua gitu. Akhirnya saya cuma hanya berbuat bertahap-tahap, mulai dari saya sendiri, mulai dari belajar bagaimana cara sebagai guru, sebagai inovatif, caranya bagaimana. Akhirnya saya pakai ruangan ini, pakai fokus semua supaya anak-anak tahu pakai laptop, supaya tahu bahwa cara belajar inovatif, cara belajar untuk memberikan semangat kepada siswa tentang IT itu bagaimana, proses belajarnya seperti apa. Akhirnya alhamdulillah ada cuma begitu, ada teman guru yang bantu untuk menyaksikan bagaimana proses belajarnya, ada dan juga teman-teman lain seperti itu. Baik, berarti kekhawatirannya itu dalam bentuk kurang khawatirnya respon. Nah, walaupun tidak semua tapi ada sebagian guru yang mungkin responnya ini ya itu hal wajar yang nanti insya Allah perlahan-lahan mungkin bisa mengubah paradigma itu. Lalu berikutnya harapan. Kalau tadi khawatir, sekarang harapannya ini sejak mengikuti kegiatan pada PTM, harapannya apa ke sekolah ini, harapan dari materi-materi yang sudah didapat? Kalau harapan saya dari kegiatan yang saya dapatkan itu bisa mengimplementasikan ke teman-teman dan bisa merubah pola paradigma yang mungkin secara konvensionalnya mungkin sudah lama yang mereka lakukan, atau ada perubahan sesuai dengan apa yang kita lakukan di penggerak mungkin dari situ, tapi sudah bisa menggerakkan teman-teman lain untuk saling mendukung. Kadang-kadang tanya kapan lagi kita buat kegiatannya, saya bilang sabar, tunggu nanti kegiatan PTM 3 pulang baru barang, soalnya penyusunan RPP-nya itu masih bertahap-tahap. Akhirnya kemarin itu RPP-nya, nanti berikutnya mungkin di teknik penilaiannya, karena penilaiannya kan begitu, cuma selesai kasih nilai, tidak ada kalau asesmennya itu proses ya. Berarti ada tahap untuk dengan berkolaborasi dengan mereka sejauh. Nah, sekarang kekhawatiran, harapan sudah, dukungan terhadap apa yang sudah Pak Yus laksanakan, dukungannya dalam bentuk apa? Kalau dukungannya baik dalam
materi juga. Terus ada dukungan moralnya juga, itu mereka sama-sama untuk memberikan semangat bagaimana ini kegiatannya, ini bagaimana setelah pulang tidak ditanya ada kegiatannya bagaimana berarti di ada sana dampak positif dari harapan mereka selama Payus mengikuti kegiatan. Kalau dukungan kepala sekolah sendiri pada dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Ya, kalau kepala sekolah sendiri, alhamdulillah dalam proses pembelajaran kerja praktek ya, mendukung. dia mendukung. Karena siang kemarin saya juga informasi, Pak, saya mau ini mengajar pakai Infocus, sudah ini cari minyak sini, kasih hidup mesin, karena memang Pak sini. Karena anak-anak ini kalau kita seperti biasa-biasa yang dalam ceramah terus kan ya bosan. Akhirnya kita buat cara bagaimana supaya minat yang baru, supaya meningkatkan minat belajar siswanya itu. Akhirnya bagus kalau memang untuk anak-anak sendiri itu mereka kadang butuh suasana yang baru. Biasanya kita mengajar dalam kelas monoton, mereka butuh suasana yang baru, metode yang baru untuk meningkatkan semangatnya mereka. Ketika siswa bersemangat, otomatis apa yang kita sampaikan itu bisa mereka. Tapi kalau dalam kelas misalkan monoton, apalagi kalau guru sudah marah-marah, ceramah atau mau menerima pelajaran saja sudah agak ini. Iya, baik Pak. Lalu berikutnya nih, selama mengikuti kegiatan PTN 1 ada materi-materi yang berkaitan dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari sekian materi filosofi pemahaman yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, coba Pak Yus jelaskan sedikit terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mungkin Pak Yus masih ketahui. Ya, mungkin dalam filosofinya mungkin yang terkait dengan yang disampaikan bahwa di depan kita sebagai contoh sesuai terus di tengah-tengah itu kita sebagai memberikan semangat, terus di belakangnya kita harus memberikan dorongan. Jadi filosofinya betul ya, memang dalam Ki Hajar Dewantara itu bagaimanapun harus memberikan semangat yang baik, semangat yang bisa memberikan inspirasi buat siswa maupun teman sejawat maupun teman-teman yang lain. Bagaimana kita memberikan pembelajaran yang mandiri, terus sehingga mereka berkolaborasi antara satu sama lain, sehingga memberikan suatu hal yang baru untuk bagaimana meningkatkan proses belajar. Berarti dari semboyannya yang tadi Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara Inarso Santodo Imadia Mangkarso Tuturi Handayani, semboyan inilah yang membuat Pak Yus untuk tergerak untuk melakukan perubahan tadi. Baik, perubahan-perubahan yang sudah Pak Yus lakukan berdasarkan materi yang sudah didapat, jadi semboyan inilah yang membuat Pak Yus tergerak untuk melaksanakan perubahan. Kira-kira semboyan ini di dalam kelas sendiri kira-kira sudah selaras atau belum pelaksanaan proses pembelajaran? Kira-kira perubahan yang dilakukan di dalam kelas itu apakah sudah selaras atau proses pembelajaran yang memang Ki Hajar Dewantara itu ada di situ? Ya begini Bu, memang betul, karena memang anak-anak ini memang harus diberikan semangat, dorongan, karena tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan pun nanti mereka itu mau arahnya kemana? Nanti akhirnya di proses belajar sampai dalam kelas pun kebanyakan itu harus belajar kelompoknya. Karena belajar kelompok itu bisa ada kolaborasi di situ, terus ada semangat dorongannya anak itu menyampaikan sesuatu itu tanpa ada keraguan. Kalau kelompok bisa menanyakan, Pak, ini caranya bagaimana? Itu akhirnya anak itu bisa untuk menggerakkan dia, tidak ada rasa ketakutan untuk mau bertanya. Ya baik, ini pembagian kelompok ini juga mungkin Pak masih ingat dengan pembelajaran diferensiasi, bagaimana memberikan proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar anak. Setiap anak itu unik, punya bakat dan minat masing-masing, punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda itulah kita identifikasi ini punya kebutuhan apa saja,
Ini kebetulan apa saja, ada audio, visual, kinestetik. Lalu sebagai seorang guru bagaimana mewujudkan, menjawab kebutuhan belajar itu ya. Salah satunya adalah dengan belajar kelompok mungkin berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Baik, dari yang Pak Yus sudah tadi memberikan pembagian kelompok berdasarkan bakat minat mungkin. Kira-kira ada tidak respon dari siswa yang mungkin Pak Yus lihat kalau misalkan secara verbal tidak disampaikan, tapi Pak Yus bisa melihat bahwa proses pembelajaran yang saya berikan sebelum PTM dan sesudah PTM setelah mengenal filosofi kajian Riau Utara, apakah ada perbedaan? Kalau perbedaan sih hampir tidak 100%, tapi sekitar 75% dari perubahan yang sebelumnya dan sesudah yang PTM yang 1, PTM 2. Ya betul. Jadi memang karena memang kita belajar dalam kelas hanya dengan konvensional yang maksudnya dengan ceramah yang cuma masuk terus ceramah terus berikan tugas dan sebagainya, memang kadang-kadang susah juga. Akhirnya saya datang itu coba kita belajar yang baru untuk bagaimana cara supaya Anda jangan sampai bosan untuk mencatat dan bersesuatu itu. Kadang-kadang itu akhirnya saya beli post-it banyak-banyak. Jadi post-itnya banyak-banyak. Saya siapkan kotak manila, terus tulislah. Saya mestinya kalau ada contoh soal. Mereka buat, terus ditempel. Saya suruh ditempel pakai kotak manila, tempel per kelompok, tempel. Jadi siapa punya duluan, ya ditempel siapa punya duluan. Akhirnya begitu. Akhirnya terinspirasi buat saya waktu PTM 1. Karena memang seperti itu, pada kita semangat. Teman ada teman yang bisa buat kita ide yang didapatkan ketika mengikuti PTM lalu diterapkan lagi di sekolah. Ya baik, dari proses-proses pembelajaran yang sudah Pak Yus laksanakan, berarti proses yang baiknya ini kira-kira apa lagi yang menurut Pak Yus perlu ditingkatkan? Mungkin menurut Pak Yus perubahannya ini sudah baik, tapi mungkin ingin lagi diperbaiki ke depannya, ingin lebih baik lagi. Ya, untuk perbaiki ke depan ini ya berarti nanti karena memang dituntut kalau dituntut untuk jadi pai katong kepala tuh senda palia. Nah, gini boleh. Dari tadi tuh cuma setengah. Begini boleh. Saya betul. Lanjut. Iya. Baik. Lalu perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan ke dalam jurnal belajarnya? Jurnal perubahan konkret yang tadi Pak Yus sudah jelaskan itu, apakah sudah Pak Yus tuangkan di sini? Kalau misalkan sudah, nanti habis ini sama-sama kita cross check. Oke, baik. Sekarang Pak Yus silakan buka halaman 41 sampai dengan halaman 50. Yang berkaitan dengan kompetensi 41 sampai dengan ini. Kompetensi. Kategori kompetensi manajemen sekolah ini mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada moral. Yang ini yang sudah Pak Yus isi ini nanti sama-sama akan cross-check ini. Saya mengajak warga sekolah untuk mengkaji ulang visi sekolah agar lebih berpihak pada moral ini. Poinnya 1. Kita lihat di sini ya Pak Yus. Poinnya 1 itu berarti 1 itu baik ya, coba kita lihat. Penjelasan 1-nya itu baik apa 4 yang baik? Oh ini. Praktik yang diharapkan. Oh iya, berarti yang sudah sampai 4 itu berarti baik. Nah, berarti nanti di sini ayo coba lihat kompetensi-kompetensi yang ada ini, silahkan Pak Yus baca lagi berdasarkan jurnal ini kompetensi apa yang paling konsisten sudah Pak Yus laksanakan, yang menurut Pak Yus dari kompetensi-kompetensi yang ada ini yang paling konsisten yang sudah sering-sering Pak Yus laksanakan, itu kompetensi apa saja? Nanti lihat lagi yang paling Pak Yus sudah laksanakan.
Ya, namanya kita ini kan proses belajar kembali ke sekolah untuk pelatihan mandiri, diterapkan, mencoba terapkan. Tapi untuk memastikan 100% itu tidak, itu juga menjadi satu proses, apalagi ini berhubungan dengan manusia, dalam hal ini guru, siswa, seperti itu. Oleh karena itu kehadiran kita di sini untuk melihat mana yang konsisten, mana yang belum, inilah yang kita saja seperti itu. Lalu kita sama-sama cari solusinya. Nah, jadi intinya tujuannya ke depan itu Pak Yus bisa laksanakan kompetensi itu di kemudian sekolah, sehingga benar-benar bahwa guru penggerak yang nanti disandang oleh Pak Yus ini benar-benar dampak. Baik Pak Yus, ulang lagi, kira-kira kompetensi apa yang sudah didapatkan saat PTN 1 itu yang menurut Pak Yus konsisten dilaksanakan? Ya, kompetensinya mungkin di kolaborasinya antara teman sejawat terus dengan siswa, itu mungkin mulai dari proses pembelajaran. Kalau untuk dengan yang lain seperti, karena memang di sini yang kekurangannya itu adalah literasinya. Ya, berarti membimbing refleksi dan perbaikan kualitas belajar yang berpusat pada murid. Yang ini yang menurut Pak Yus konsisten, tapi artinya belum terpenuhi 100%, tapi konsisten setiap saat melakukan perbaikan. Nah, lalu yang berikutnya nih, ini kepemimpinan pembelajaran. Coba kita lihat dari sana sini. Mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid. Nah, kemarin saat PTN 1 kita sudah belajar terkait dengan visi paradigma guru penggerak. Apakah visi yang Pak Yus sudah laksanakan saat PTN 1 itu sudah diimbaskan atau sudah disosialisasikan ke warga sekolah? Kalau untuk kemarin itu secara kayak mau semua kumpul kan belum. Nah, cuman dari kepala sekolah terus dari teman-teman, karena pikir bahwa dari teman waktu pada di ruang guru saya sampaikan modelnya seperti ini untuk di kegiatan guru penggerak itu kemarin itu yang harus kita lakukan itu kayak yang ibu sebutkan dari apa, kesepakatan kelas, terus sosialisasi kegiatan itu proses pengajaran antara yang mungkin saya sudah dijelaskan terkait dengan PTN 1 yang kemarin ya. Tapi sudah disampaikan ke guru, sudah disampaikan ke siswanya juga sudah. Masih berkaitan dengan visi yang berorientasi pada murid yang kemarin sudah dicanangkan. Kemarin visinya berkaitan dengan pembelajaran, pembelajaran yang menyenangkan. Berbasis literasi. Menyenangkan dan berbasis literasi. Ya, kalau untuk berbasis literasi sendiri menurut Pak Yus apakah sudah terlaksana? Itu dibuat dalam bentuk apa? Literasinya itu kan memang sini yang sini itu literasinya itu kurang itu kan akibat mungkin perpustakaannya juga memang asetnya ada tapi belum dimanfaatkan. Hari kemarin saya pulang itu saya sampai di kepala sekolah untuk ruang sana, ruang di sana itu saya ruang kelas saya gunakan sebagai perpustakaan. Nah, sudah nanti sama-sama perpustakaannya sudah. Kemarin juga karena memang bukunya itu dari kementerian juga terbatas dan dari sekolah ini baru kemarin baru saya usul untuk ditambah lagi bukunya karena memang bukunya kurang. Akhirnya teman juga Ibu Ir juga kemarin akhirnya saya sampaikan itu karena memang literasinya kita itu di sekolah ini kurang. Akhirnya
apa yang kita sampaikan baik materi, akhirnya pun siswa tidak bisa mencerna soal yang mau kita berikan karena memang sampai mau numerasinya ada, tapi apa yang mau dibaca untuk mau menganalisis kata-kata yang diberikan itu tidak bisa mereka cerna dengan baik. Akhirnya kalau pagi kalau belum ada guru, waktu belnya belum, itu semua itu buka buku baca berarti luar biasa ya. Itu berkaitan dengan visi yang kemarin sudah dicanangkan oleh Pak Yos. Ini berkaitan dengan memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid ya. Ini juga saya anggap kegiatan yang tadi bahwa siswa membaca ini juga berkaitan dengan program yang berdampak pada murid, berdampak dalam arti bahwa membiasakan literasi membaca siswa. Maksudnya cuma karena dia berjalan tidak berkelanjutan. Mungkin dalam 1 minggu itu minggu depan laksanakan, minggu depan memang kan di hari Sabtu itu pengembangan diri karena memang tidak ada proses belajar baik pramuka maupun olahraga dan sebagainya ada gitu. Jadi kalau mau silakan yang siswa mau masuk ke perpustakaan membaca silakan, mau berbuat kreasi apa saya silakan. Jadi memang seperti itu. Tapi memang bukan tiap hari ya. Berarti nanti berikutnya bisa dijadwalkan dibuat dalam jadwal bahwa nanti kita kegiatan literasi membaca misalkan hari Sabtu ada kegiatan pengembangan diri yang memang tadi Pak Yus sampaikan bahwa literasi anak-anak ini kan literasi anak-anak ini menurun. Seperti yang kita ketahui bukan di sini saja, hampir sebagian besar kami punya anak-anak ini sudah bukan saja anak-anak, kadang orang dewasa juga kata-kata sudah copy paste, copy paste apa ya, kadang mencari lagi apa yang ada di internet langsung copy, bukan berdasarkan kata punya ide-ide sendiri bukan, tapi berdasarkan ide orang lain. Ini juga mengkhawatirkan dampak anak-anak. Bagus kalau misalkan masih ada copy paste, tapi kalau tidak ada sama sekali kan dikhawatirkan. Tapi alangkah bagusnya lagi program yang tadi itu nanti berkelanjutan agar pembiasaan positif yang membaca itu bisa tertanam dalam jiwanya anak-anak. Karena apa yang anak-anak dapatkan di buku dan apa yang anak-anak dapatkan di misalkan di YouTube itu agak beda. Kalau di buku itu dia masih original, karena memang langsung ke sumbernya, langsung ke penulisnya. Sementara di YouTube, di Google biasanya itu sudah dari satu orang ke orang lain. Biasanya kan seperti itu ini begitu kan. Artinya sudah tidak original, bukan dari sumber yang asli. Dari kesempatan ini juga, makasih Pak. Dari kesempatan yang ini juga tadi saya sampaikan Pak Yus, saya sangat mengapresiasi program literasi ini. Artinya ini berdampak juga kepada murid, apalagi berkaitan dengan visi yang kemarin, visi budget, visi sekolah budget yang sudah Pak Yus rancang kemarin. Ya baik. Lalu yang berikutnya ini memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid yang mendukung kebutuhan masyarakat sekitar sekolah yang relevan. Ini juga berkaitan dengan pemetaan kebutuhan belajar warga sekolah terkait dengan pembelajaran. Yang tadi sudah saya sebutkan itu, ini berkaitan dengan PPM 2 kemarin yang ada diferensiasi. Itu bagaimana sih? Apakah Pak Yus sudah melaksanakan atau mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar mereka? Ya, kalau kebutuhan belajar untuk siswa itu saya sudah buat itu di dalam sebelumnya itu untuk RPP-nya saya coba buat karena memang jaringan juga itu berpengaruh karena RPP diferensiasi itu karena dia harus butuh internet juga karena dia ada kontennya, terus ada prosesnya, produknya ya. Jadi kalau untuk konten itu yang bermasalah. Jadi harus kita cari materi yang berhubungan dengan gambar atau video yang berhubungan dengan materi yang ada ya. Cuma alhamdulillah ya jalan, akhirnya kebutuhan yang diterapkan kepada siswa itu akhirnya walaupun tidak sempurna tapi dia bisa terlaksana. Artinya ada upaya untuk itu. Iya, baik Pak. Berkaitan dengan pemetaan kebutuhan belajar warga sekolah yang berkaitan dengan proses pembelajaran ini,
kan ada biasanya itu dilaksanakan di awal pembelajaran, yaitu ada yang disebut dengan asesmen non diagnosis atau diagnostik, asesmen non diagnostik, asesmen diagnostik dan asesmen non diagnostik. Asesmen non diagnosa ini dilaksanakan di awal proses pembelajaran dengan tujuan apa? Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan siswa. Salah satunya adalah dengan mengetahui mempunyai kebutuhan belajar. Ini biasanya diberikan lembaran asesmen atau diberikan pertanyaan-pertanyaan. Tujuannya apa? Mengidentifikasi contoh. Si A, kalau misalkan mereka mau ya silakan bagi kertas lembaran. Saya suka belajar dalam bentuk A, audio, B, visual, C, kinestetik. Kalau ini dia jawab A, artinya dari jawaban-jawaban ini setelah itu diidentifikasi ternyata ini dia punya kebutuhan belajarnya, dia sangat membutuhkan belajar dengan cara ini. Yang ini dan sekian ini 5 orang suka belajar ini. Dari hasil identifikasi ini Pak Yus sudah bisa membayangkan nanti ketika proses pembelajaran diferensiasi itu harus seperti apa, agar nanti kebutuhan belajar yang tadi itu dapat terwujud, memberikan mereka kebebasan, artinya mereka merdeka karena betapnya kebutuhan belajar yang sudah dipenuhi oleh Pak Guru. Karena tidak semua anak kan punya kebutuhan belajar yang sama. Memang intinya begini, bahwa siswa itu menjawab sesuai dengan kondisi real, jangan sampai begitu dan ini ikut yang sama gitu. Jadi usahakan ketika nanti ada asesmen non diagnostik itu Pak Yus memberikan mereka kebebasan untuk menjawab sesuai dengan kondisinya mereka. Lalu yang berikutnya, dalam hal ini kira-kira ada tidak pelibatan orang tua, wali murid dalam pengembangan sekolah yang menurut Pak Yus lihat atau Pak Yus laksanakan atau Pak Yus sampaikan? Ada pelibatan tidak? Ada pelibatan orang tua itu, alhamdulillah di sini Bu. Kalau di sini itu kepedulian orang tua itu terhadap anak itu, kalau saya rasa bagus. Soalnya kalau orang tua sini jangankan proses belajarnya, kakaknya juga, nomor kakaknya, tanggal lahir di kakak salah saja, datang komplain di sini, tanya caranya bagaimana. Akhirnya semangat dari orang tua itu, bahwa kepedulian orang tua terhadap anaknya itu, apalagi sampai tingkat belajarnya, mereka tanya tapi anaknya itu belajar atau tidak, datang ke sekolah karena soalnya. Jadi setiap di sini itu kalau 3 hari tidak buat tugas, saya dapat panggil orang tua. Gitu. Alhamdulillah. Berarti dari pihak sekolah sendiri sangat peduli dengan kalau di sini dengan perkembangan pendidikan. Ya baik. Kalau Pak Yus sendiri menyampaikan ke orang tua terkait dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, apakah ada, karena kita juga butuh kolaborasi dengan orang tua. Kira-kira ada tidak penyampaian yang disampaikan ke orang tua? Kalau untuk penyampaiannya mungkin dari tingkat pengawasannya mungkin terhadap anaknya, mungkin ya masih anaknya kalau sampai ke sekolah itu lihat mereka kalau berbuat berlebihan, cuma ya namanya juga orang tua, kadang-kadang kalau dibuat seperti ini pukul saja, tapi kan tidak mungkin. Kan sudah sampaikan Bapak Ibu, memang di sini sekolah itu bukan memukul teman, karena di sini juga ada aturan, ada undang-undang yang juga mengatur itu. Saya sudah sampaikan itu. Tapi kalau memang sudah berlebihan, maka pasti dipanggil orang tua yang bersangkutan untuk bagaimana cari solusinya bagaimana anak ini. Karena memang anak-anak di sini ya seperti itu ya, karakternya di sini. Ya, seperti itu karakter di sini kan kita tidak bisa samakan jauh butuh proses. Lalu dari kompetensi yang ada nih, bagaimana upaya yang Pak Yus laksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang belum atau baru mulai dilakukan? Kompetensi yang ada nih, kira-kira nanti ada upaya-upaya tidak untuk lebih mengembangkan lagi? Kalau untuk upaya untuk mengembangkan potensi yang ada, ya alhamdulillah ya, berusaha kemampuan saya, karena memang bukan hal baru sih, tapi hal kalau dianggap itu memang hal baru. Kalau dilihatnya itu bukan baru, tapi memang kalau dalam pribadi saya itu memang baru buat saya, karena memang untuk
dari kegiatan guru penggerak ini untuk membuat suatu perubahan di dalam dunia pendidikan itu harus membutuhkan proses. Nah, prosesnya itu mungkin dukungan dari guru, kepala sekolah dan teman-teman yang lain. Atau tidak seinstan itu ya untuk merubah itu. Betul proses. Iya. Yang penting harapannya saya bahwa Pak Yus ada usaha untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak agar nanti bisa diimbaskan ke rekan sejawat di sekolah, yang nanti diimbaskan ke siswanya, memberikan pembelajaran yang berdampak positif dalam hal ini kepada siswa, memberikan pencerahan kepada rekan sejawat berkaitan dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid itu seperti ini, proses pembelajaran yang sesuai dengan filosofi kehadiratan seperti ini. Lalu berikutnya saat PTM 1 kita sudah belajar berkaitan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sendiri yang seperti sudah kita belajar bahwa itu berisi kebiasaan positif anak yang nanti melahirkan disiplin positif. Lalu kebiasaan-kebiasaan yang ada ini kan berasal dari motivasi siswa sendiri yang punya ide-ide itu. Oke, baik, dari keyakinan kelas apakah sudah dilaksanakan, lalu kalau misalnya sudah dilaksanakan sejauh mana menurut Pak Yus itu penting, apa pentingnya keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu yang mungkin saya lakukan kemarin itu baru dari kelas saya, karena memang itu sebagai contoh, karena memang kemarin itu sesuai dengan pas akreditasi, akhirnya saya lakukan itu. Cuma memang pas karena memang digantung saja, karena memang digantung, akhirnya pada saat itu lah sesuai habis barang ruangannya memang di belakangnya pas libur yang kemarin nanti saya buat ulang nanti baru ini. Tapi untuk perencanaannya mungkin saya buat dulu, setelah itu saya panggil itu semua wali-wali kelas untuk buatnya setiap dalam kelasnya harus ada, supaya siswa tahu orang punya apa yang mereka sudah sepakati, berjalan sesuai dengan apa yang mereka sudah buat. Jadi diingatkan kembali setiap proses pembelajaran agar nanti ketika siswa melanggar keyakinan kelas itu maka ada proses restitusi di situ. Oke, baik. Nanti keyakinan kelas sendiri apakah sudah Pak Yus sosialisasikan dengan guru-guru yang lain yang berkaitan dengan untuk guru-gurunya lain belum, cuma saya coba buat, karena memang saya buat cuma hanya saya, nanti baru mereka lihat baru ada perbedaan. Berarti nanti. Tapi kalau untuk penyampaiannya bukan secara menyeluruh, tapi memang ada teman yang tanya sebaiknya di kelasnya harus seperti ini. Soalnya kalau siswa kalau sudah kesepakatan tentang sesuatu, berarti mereka sudah tahu kalau resikonya tidak buat tugasnya, resikonya apa. Oke, baik. Berarti nanti dari klubnya harapan saya juga Pak Yus mulai dari diri Pak Yus dulu jadikan contoh, karena biar bagaimanapun kita sudah punya label itu, label calon guru penggerak ini menuju jadi guru penggerak. Otomatis kita dijadikan sebagai acuan, kita dijadikan sebagai gambaran untuk mereka. Jadi harapannya ke depan Pak Yus bisa lebih aktif lagi. Lalu jangan lupa apa yang sudah Pak Yus, hal baik yang sudah Pak Yus laksanakan itu bisa diimbaskan ke teman-teman yang lain. Jadi bukan saja Pak Yus. Jadi harapannya ini kehadiran Pak Yus di sini selain dampak positif ke Pak Yus sendiri, terimbas ke rekan sejawat yang lain. Oke, baik. Saat dilaksanakan keyakinan kelas coba ceritakan sedikit kepada saya bagaimana sih Pak Yus merumuskan sehingga terbentuk keyakinan kelas itu. Ya kemarin itu masalahnya tentang waktu belajar. Jadi anak-anak itu kita sepakat dulu tentang waktu belajar kita, datang tepat waktu. Terus datang tepat waktu berarti mendapat pelajaran juga tepat waktu gitu. Berarti ini dari idenya dari siapa? Dari siswanya apa? Dari idenya saya memang. Karena memang saya cuma hanya kasih gambaran saja, karena memang mereka itu anggap kayak hal-hal. Nanti berikutnya Pak Yus coba gali dari mereka.
gali dari mereka untuk sendiri yang punya ide untuk tanya kepada mereka kira-kira katong punya kelas ini agar bagus, agar nanti katong semua dapat juara, agar dia bersih itu kira-kira bagaimana, ada yang punya ide. Nah, jadi ide ini misalkan nama Ani, ini Ani punya ide nomor 1 sekian. Dari pembiasan-pembiasan yang sudah disampaikan tadi itu, inilah yang nanti bisa merumuskan kesepakatan kelas. Jadi idenya itu datang dari siswa sendiri. Lalu kesepakatan kelas yang ada juga bukan bahasa yang ditulis itu bahasa yang sifatnya pemerintah. Contoh, saya pergi ke sekolah tepat waktu. Bahasanya itu nanti diganti. Datang ke sekolah tepat waktu. Seperti itu. Membuang sampah pada tempatnya dan pakaian tidak membuli. Kami kelas 8 tidak membuli. Jadi bahasa-bahasa yang sifatnya mengajar kayak kami kelas 8 tidak membuli, kami kelas 8 senang membuat. Jadi ada bahasa-bahasa yang mereka merasa termotivasi, tapi idenya itu datang dari mereka. Jadi berikutnya nanti harapannya Payus bisa seperti itu, bisa melaksanakan kesepakatan kelas itu dari idenya siswa, agar siswa itu melaksanakan keyakinan kelas itu bahwa benar-benar itu dari kami, sehingga nanti apabila dilanggar ya itu berarti resikonya kami sudah tahu seperti itu. Ya baik. Lalu yang berikutnya nih, kita sudah sampai kepada tahap refleksi dan rencana tindak lanjut. Lalu Payus selama pelaksanaan kegiatan PTN sebelumnya, menurut Payus kira-kira ada 3 materi yang selama pelaksanaan PTN itu yang paling dikuasai dan materi-materi itu sudah dipraktekkan. Yang paling dikuasai. Yang paling kuasai itu mungkin ya di PTN 2. Di PTN 2. Kalau untuk PTN 1 yang mungkin yang bisa dikuasai sedikit itu di filosofi kehidupan antara. Kalau disiplin positif. Itu mungkin bisa menguasai paham tapi pelaksanaannya belum. Iya, maksudnya pelaksanaannya belum. Tapi sudah sedikit yang bisa sudah terlaksana. Tapi untuk di PTN 2 juga itu cuma hanya sebagian yang ada di penyusunan di RPP, terus coaching. Kalau untuk coaching sendiri seperti apa Pak? Apa bisa di kalau coaching kemarin itu belum bisa diterapnya, memang diterapkan untuk di sekolahnya itu belum. Tapi sudah bisa memahami langkah-langkah coaching seperti apa? Iya kan, langkah-langkah coaching ada beberapa langkah-langkah bagaimana memberikan pertanyaan yang menggali potensinya si coaching untuk sendiri yang memecahkan masalah. Nah, jadi idenya itu datangnya dari si coaching ke sendiri, coach dan kita. Ya baik. Nanti berkaitan dengan coaching, pembelajaran diferensiasi ini nanti di EP 2. Jadi pas bersiap sekarang, Pak juga setting ruangan. Mungkin sudah ada keyakinan kelasnya, disiplin positifnya nampak, KSE-nya nampak, agar nanti karena di FI2 ini yang nanti ditanya secara keseluruhan dan mungkin juga dari dasar untuk nanti keputusan. Artinya bukan keputusannya di FI2 sih, tapi menjadi gambaran serangkaian kegiatan dari tahap, karena setelah itu sudah tidak ada lagi FI2, tinggal di terakhir di PTN 4 langsung. Oke baik. Lalu dari sekian materi-materi itu yang menurut Payus masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam. Yang makin membingungkan itu ada di Bagja. Di Bagja, iya. Bagja memang. Bagiannya memang sekarang saya juga untuk mau buat tapi cara pelaksanaan di lapangan. Ya ini kemarin cuma saya sempat yang bisa bikin itu ya cuma hanya di literasinya saja nanti. Tapi nanti untuk hal-hal ini kan karena memang literasinya bukan membaca saja yang gitu. Karena efek dari
literasinya juga, numerasinya juga kena. Iya. Jadi jajan saya bisa buat itu Nah, cuma eh, itu. berarti ini juga jadi pegangan untuk kita nanti ke PTN 3 kita bisa mengulang mungkin sedikit terkait Iya. dengan Bagja. Iya. Ya, jadi intinya Bagja itu bagaimana gali Mimpi, ya. jabatan Jabatan rencana rencana. sampai dengan tingkat eksekusi. Iya. Nah, tingkat eksekusi mungkin yang tadi yang saya sempat sudah jelaskan membaca. Iya. Nah, itu juga bagian daripada sudah eksekusi. Iya. Terus bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam ini kan ada keterlibatan dengan sejawat. Intinya itu dituangkan dalam Bagja, eksekusinya itu eksekusinya siapa yang terlibat, eksekusinya seperti itu. Jadi mungkin ada gambaran. Gali mimpinya itu tadi ingin sekolah ini punya pembiasaan literasi ini impiannya. Nah, siapa yang terlibat nanti di impian yang ingin diwujudkan itu kepala sekolah, sarana prasarana seperti itulah. Jadi biar terlalu ini mungkin pemahaman kayak hal baru kita butuh mengenal. Artinya sudah sedikit ada gambaran tapi kayak belum mengenal gitu. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira dari sesi fasilitasi kita hari ini, kira-kira ada tidak ide-ide baru yang tiba-tiba Pak Yus terketuk? Kayaknya kita ini harus gitu. Ada kira-kira ada ide-ide yang terketuk? Pertanyaan-pertanyaan tadi banyak kita baru melaksanakan. Kira-kira ada sesuatu ide-ide yang membuat Pak Yus terketuk untuk nanti melakukan perbaikan lagi? Ini sih kalau begitu, ini maksudnya saya belum bisa berpikir. Ataukah ide-ide baru yang didapatkan setelah sesi fasilitasi ini? Ataukah semua sih pertanyaan tadi yang dilaksanakan? Iya, maksudnya artinya ada. Ya, kalau untuk belum terpikir sih Ibu, cuma masalahnya karena mungkin banyak pekerjaan yang belum terlaksana dengan baik, akhirnya saya berpikir cuma hanya yang belum berjalan maksimal itu coba saya benahi dengan baik. Itu bagian dari ide. Iya, meningkatkan lagi yang mungkin belum maksimal. Ya, seperti itu. Jadi kalau memang berpikir untuk lebih jauh untuk meningkatkan, belum terpikir. Coba kalau untuk berpikir untuk yang sudah ada itu harus kita jalankan secara maksimal dengan baik supaya untuk membuat hal baru lagi jangan lagi ada PR. Oke, baik. Berarti ide-ide ini berkaitan dengan penyampaian pemahaman berkaitan dengan filosofi Kajarwantara, gerakan sejawat. Ini dari saya, tapi mungkin nanti dikembangkan lagi. Itu ide baru karena mungkin dari pertanyaan-pertanyaan dari tadi ini kayaknya pemahaman gerakan sejawat ini belum menyenangkan. Mungkin disampaikan lagi, mungkin di forum seperti ini disampaikan secara luas agar nanti mengenal. Ternyata rekan sejawat teman-teman, katong harus belajar sesuai dengan filosofi Kajarwantara. Jadi katong punya posisi kontribusi harus seperti ini. Mengenal keperekan, nanti proses pelaksanaannya itu butuh proses seperti itu. Yang penting apakah sudah dilaksanakan atau belum. Mungkin dalam kesempatan ini ada ide-ide baru untuk nanti setelah fasilitator pulang ini kita sampaikan karena ternyata belum terlaksana dengan baik. Yang berikutnya mungkin berkaitan dengan disiplin positif. Kalau misalkan disiplin positifnya belum terlaksana dengan baik, ide-ide baru apa sih yang kita harus laksanakan agar disiplin positif itu berjalan. Berikutnya mungkin yang keyakinan kelas juga. Keyakinan kelas kalau misalkan belum terlaksana atau sudah rusak, faktornya apa itu mungkin ada ide-ide baru untuk berikutnya itu bisa jadi lebih baik lagi. Itu bagian daripada ide. Artinya ada gambaran dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ada gambaran, ada ide. Itu maksud saya seperti itu. Berikutnya juga dengan coaching, mungkin dipelajari lagi tahapan-tahapannya, caranya bagaimana, jangan sampai bukan Pak Yus sebagai seorang coach, tapi posisinya sudah jadi mentor. Karena kita harus ada konseling, ada perbedaan antara konseling, mentoring sama coaching itu kan beda. Jadi Pak Yus harus pahami itu bahwa coaching dengan mentoring itu beda. Jangan sampai ketika itu harus dipelajari lagi karena di sini guru penggerak kita diharapkan untuk jadi seorang coach. Memberdayakan coach agar potensinya itu bisa berkembang. Oke, baik. Dari diskusi kita hari ini
kira-kira menurut Pak Yus ada hal-hal yang ingin disampaikan ke saya selaku fasilitator mungkin untuk diperbaiki di tahap berikutnya, atau mungkin Pak Yus menurut Pak Yus sudah sebagus, atau menurut Pak Yus ibu kalau bisa ini harus diperbaiki, ini jadi bahan pembelajaran juga untuk saya selaku fasilitator. Kalau dari saya mungkin sudah maksimal ya, maksimal karena memang tugas yang dibebankan kita itu harus benar-benar yang kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakan itu. Kalau untuk lihat sudah bagus, akhirnya saya juga dapat ilmu, juga dapat dorongan semangat untuk membuat perubahan di sekolah ini. Ya baik Pak Yus, kata sudah di akhir percakapan, akhir diskusi. Sekali lagi saya pribadi sangat mengapresiasi kerja keras Pak Yus untuk memberikan dampak positif berkaitan dengan hal yang sudah dipelajari di sekolah. Sudah siap berbagi praktik baik dengan saya selaku fasilitator berbicara. Jadi tidak ada batasan antara saya sama Pak Yus. Kita berjalan berbicara seperti air yang mengalir. Saya sekali lagi sangat mengapresiasi. Jadi berikutnya harapan saya kita belajar lagi untuk tujuan apa? Terus memberikan dampak positif, memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, memberdayakan rekan sejawat yang lain, berhubungan baik dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman-teman yang lain. Lalu yang berikutnya Pak Yus untuk mengingatkan untuk nanti di FI2 mengingatkan kembali nanti saat FI2 itu ada proses pembelajaran berkaitan dengan diferensiasi dan juga proses pembelajaran coaching. Lalu nanti di pembelajaran kedua ini ada observasi pembelajaran yang dilaksanakan minimal 2 jam pembelajaran di kelas. Nanti melibatkan Pak Yus juga sama rekan sejawat. Jadi Pak Yus siapkan rekan sejawat yang nanti untuk pada saat observasi dan juga siapkan untuk coaching, boleh dengan orang yang sama. Jadi ada saat proses coaching itu nanti Pak Yus dengan rekan sejawat nanti dilihat oleh fasilitator apakah proses coaching ini sudah sesuai atau belum. Jadi silakan Pak Yus nanti mengajak satu rekan sejawat untuk dibimbing dan di coaching di saat FI2. Lalu siapkan RPP yang sudah disusun, RPP yang mengandung unsur diferensiasi, PSE, KSE, dan juga nanti ada unsur disiplin positifnya. Lalu yang berikutnya ini di sini juga diharapkan proses pra-observasi. Di sini CGP mencatat dan merekam proses percakapan pra-observasi. Hasil catatan proses ini diserahkan kepada fasilitator pemandu saat fasilitasi individu 2. CGP menggunakan instrumen pra-observasi lampiran 3. Kalau di situ ada lampiran 3, ada lampiran kasih di jurnal. Jadi ada nanti lihat ya di lampiran 3 PTM 2 kalau ada. Di sini ada tapi di sini ada di jurnal PTM 2 kan. Nanti ketemu lihat ya kalau ini nanti Pak Yus kasih ingat beta saat nanti di kayaknya yang ini ke apa ya, ini tapi lembar catatan percakapan pra-observasi yang ini proses percakapan pra-observasi. Cuma di sini lampiran 3, yang ini lampiran 2. Jangan sampai yang ini sudah salah tulis disepakati. Ini catatan khusus supervisor. Ini saja tujuan pembelajaran, area pengembangan hendak dicapai, strateginya. Kalau ada kasih di catatan percakapan pra-observasi, di situ ada kasih. Nah kalau gitu nanti yang ini sampai di bulan toh? Iya. Sampai di bulan. Kasih ingat beta ya? Iya. Bilang ibu mau minta fotokopi lembar catatan pra-observasi. Masalah keingatkan beta supaya beta ingatkan yang lain lagi terkait dengan yang ini. Jangan sampai lupa. Jadi saya bilang pra-observasi fasilitator turun itu ada rekaman dan catatan yang ini percakapan pra-observasi ini yang nanti diserahkan di fasilitator 2 nanti berkaitan dengan percakapan pra-observasi. Saya bilang pra-observasi yang ini berdasarkan ini
tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai, terus strategi yang dipersiapkan. Yang ini nanti harus Pak Yus siapkan, direkam, nanti diserahkan fasilitator pemandu saat fasilitasi individu 2. Lalu CGP menggunakan instrumen pra-observasi lampiran 3, cuma ini lampiran 2. Seperti itu. Lalu juga nanti di saat FI2 nanti yang hari ini kita di kelas misalkan belum ada apa namanya kesepakatan kelas, ini juga kita sampaikan ke fasilitator juga bahwa ini yang belum ada. Nanti saat ini prosesnya seperti ini, coaching ini, proses ini diharapkan nanti ada supaya ketika FE2 sudah ada. Jadi hari ini kita berhasil begitu, dianggap berhasil, fasilitasi saya dianggap berhasil karena itu yang ada. Ketika FE2 nanti datang, oh ya kemarin tuh ini yang ada, setelah diberikan pemahaman, FE2 sudah ada. Jadi harapannya seperti itu supaya Pak Yus juga dianggap menerima dengan baik, saya juga dianggap berhasil melaksanakan fasilitasi, Pak Yus juga menerima hasil fasilitasi dengan baik. Jadi setelah ini Pak Yus ada dalam bentuk mau tulis tangan kah, mau apa dalam bentuk nanti sampai di bulan hari ini kah, yang penting kalau bisa ada saat fasilitasi ini kedua nanti sudah ada. Ya baik, itu dari saya Pak Yus. Mungkin ada hal-hal sebelum ditutup, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan. Lainnya tidak ada sih, cuma harapannya mungkin komunikasi yang bisa mungkin untuk bagaimana selanjutnya mungkin bisa komunikasi dan hal-hal yang ada bisa dibantu untuk bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang bisa Iya, ada hal-hal yang mungkin Pak Yus selama proses PTM, pembelajaran modul-modul, terus proses pelaksanaan pembelajaran mandiri di sekolah, hal-hal yang Pak Yus belum mengena atau belum dipahami, silakan jangan masukkan, berkolaborasi dengan kami, tanya dengan kami, sama-sama bertukar pikiran agar semua bisa terlaksana dengan baik. Ya baik. Akhir kata Pak Yus, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung, saya selaku fasilitator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya baik. Ya. Terima kasih juga karena memang kata juga ibu yang kurang menyenangkan juga saya juga maaf. Iya baik, luar biasa. Yang penting ada semangat, ada motivasi untuk menyerahkan. Oke baik Pak. Oke, terima kasih. Iya. Bitam kepala yang tak potong.